Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan membaca dan mendalami bacaan kitab suci yang berkaitan dengan tema pelajaran kita, yaitu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari sekarang kita membaca bersama-sama teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Percakapan dengan Nikodemus diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 21. Ia datang pada Yesus di waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya
dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, cerita yang baru saja kita baca adalah cerita tentang seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus yang datang kepada Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Nikodemus ini percaya dan memandang Yesus sebagai guru dan utusan Allah.
Karena itu dia dengan senang hati datang dan bertanya kepada Yesus. Dalam cerita tadi, mereka berbicara tentang siapa orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Dan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa jika seseorang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Dilahirkan bukan dilahirkan dalam artian yang sesungguhnya. Dilahirkan dalam pengertian yang sesungguhnya kan, yang sebenarnya itu lahir dari rahim seorang ibu, ya. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Yang dimaksud oleh Yesus adalah dilahirkan itu artinya meninggalkan cara hidup yang lama, ya, dan berubah, ya, hidup sesuai dengan cara baru yang lebih baik, ya, bertobat. Nah, sebagai bukti bahwa orang itu bertobat, maka dia harus dibaptis, ya. Karena itu Yesus menyebutnya sebagai lahir melalui air dan Roh, ya kan? Tadi kita sudah mendengar seperti itu. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang bisa kalian contoh dari percakapan Nikodemus dengan Yesus ini, ya? Apa pesan bagi kalian? Nah, melalui percakapan Nikodemus dengan Yesus ini, ya, yang perlu kita teladani adalah sikap dari Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin besar agama Yahudi, ya. Orang yang pintar dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Tetapi dia mau dengan rendah hati, terbuka, ya, datang kepada Yesus, mengakui kekurangannya, tidak malu bertanya, ya, dan dia juga siap untuk mengubah cara dan kebiasaan hidupnya yang lama, ya, agar menjadi lebih baik. Cara hidup yang lebih baik, ya. Artinya dia bersedia untuk menjadi murid Yesus dan boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Dia ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu dia bersedia merubah cara hidupnya, bertobat dan mengikuti Yesus. Ya, itu teladan dari Nikodemus yang patut kita contoh. Nah, itu anak-anak. Jadi kalian, ya, sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid, jangan malu bertanya ketika kita belum mengerti tentang sesuatu, tentang pelajaran misalnya yang diberikan oleh guru. Kalau kalian belum mengerti, bertanya. Jangan malu untuk bertanya, ya. Itu. Jauhkan sikap sombong, ya. Seperti yang dicontoh oleh Nikodemus. Biarpun dia guru, ya, biarpun dia orang yang terpandang di kalangan orang-orang Yahudi,
ya, dia merendahkan diri, tidak malu bertanya kepada Yesus tentang hal yang belum dia ketahui, yaitu ya, kita juga harus seperti itu, tidak sombong, rendah hati, mengakui kekurangan kita, dan tidak malu untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, ya. Yang kedua, kita bersedia untuk merubah cara hidup kita. Kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang buruk, ya. Bersedia merubah cara hidup kita ke arah yang lebih baik. Contohnya misalnya, ya. Misalnya kalian selama belajar di rumah yang punya kebiasaan terlambat bangun, ya, malas mau bangun pagi, ya, ubah cara hidup kita, rajin untuk bangun pagi. Karena kan kalian sudah punya jadwal kan, biarpun belajar di rumah, tapi kalian punya jadwal, jam 8 harus mulai pelajaran. Jadi harus sudah siap, sudah rapi, sudah mandi, sudah sarapan, ya. Itu ubah cara hidup kita, ya. Ada yang malas belajar selama di rumah, belajarnya hanya ketika guru memberikan pelajaran, mungkin membagikan video atau tugas, ya. Setelah itu lebih banyak bermain, ya. Sekarang harus rajin belajar, ya. Atau mungkin ada selama belajar di rumah ini yang rajin berbohong. Mamanya masuk ke kamar, lihat dia pegang HP. Ketika ditanya, "Lagi apa, Nak?" "Belajar, Ma. Ini ada video kiriman dari Pak Niko, video pembelajaran." Ternyata dia main game misalnya. Sudah berbohong kepada orang tuanya. Itu kebiasaan buruk dan itu adalah dosa yang kita lakukan. Nah, pada hari ini Nikodemus, Tuhan Yesus mengajak kita untuk bertobat, ya. Meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang buruk, ke cara hidup yang baru, yang lebih baik, ya. Jadi kita tinggalkan semua itu, kesombongan, kemalasan, ya, kebohongan yang sudah kita lakukan, ya, dan berbuat hal-hal yang baik, ya. Itu pelajaran yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus pada hari ini, ya. Cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini, ya. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan, dengarkan nasihat orang tua dan gurumu. Ingat, rajin belajar, rajin berdoa, rajin membantu orang tua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.